Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Faqad qala ta'ala bil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits asy-syarif, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Taqwa Magelangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita aturkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir di majelis taklim ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Untuk mendapatkan pahala dan barokah dari Allah, mari kita buka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Kita masih membahas tentang ancaman bagi seorang suami yang menelantarkan istrinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang suami yang baik adalah seorang suami yang melaksanakan kewajiban-kewajiban atas istrinya atau memberikan hak-hak istri dengan baik. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak ingin menjadi suami yang menzalimi istri, maka hendaknya seorang suami harus menunaikan hak-hak kepada istrinya. Apa saja hak-hak seorang istri atas suaminya, atau kewajiban suami yang harus ditunaikan kepada istrinya apa saja? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang suami melaksanakan kewajibannya dan memberikan hak-hak kepada istrinya, maka insya Allah suami tersebut tidak akan menjadi suami yang zalim. Lalu apa saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala hak-hak yang harus diperoleh seorang istri dari suaminya? Ini akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-ashiratu bil ma'ruf. Seorang suami harus berbuat baik kepada istrinya. Nah ini, jadi apa? Ya, di antara hak yang harus diperoleh oleh seorang istri dari suaminya, yaitu ya seorang istri harus diperlakukan baik oleh suaminya. Kama qala ta'ala, hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 228.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, kata Allah. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna. Dan seorang wanita, seorang istri, kata Allah Subhanahu wa taala, memiliki hak yang seimbang dengan kewajiban dengan cara yang patut. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istri itu punya kewajiban yang harus dilaksanakan untuk mengurus suaminya. Ya, apa saja sih kewajiban istri itu? Ada yang tahu? Pak, kewajiban istri itu apa saja? Istri wajib nggak masakin suaminya, Mas Eri? Istri wajib nggak nyuciin baju suaminya? Wajib atau tidak? Sini wajib, sana tidak. Ini gimana? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas dulu nih apa sih kewajiban istri itu. Kewajiban seorang istri, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada Mas Ani Romoke, Mas Ani. Ya, kewajibannya istri itu cuman melayani suami di atas ranjang saja, Pak. Itu hasilnya. Ketika terjadi akad nikah itu kan, ya tadinya kan haram nih. Ketika sudah nikah, qabiltu nikahaha, itu menghalalkan yang tadinya haram menjadi halal. Maka kalau kita tinjau dari makna nikah itu, an-nikah wa al-aqdu yuhillu, yang menghalalkan antara kedua belah pihak al-istimta bihimal akhar, untuk kemudian apa, bisa bersenang-senang antara keduanya yang tadinya haram menjadi halal. Ini kewajiban istri, Pak, untuk melayani masalah ranjang saja, ya. Nah, maka kalau pas haid pun itu haram hukumnya, ya. Dari atas ke bawah boleh kan gitu ya. Nah, kalau ke bawah-bawah haram itu masih kan gitu. Artinya kewajiban istri itu saja. Dan dengarkan baik-baik bapak-bapak, istri itu tidak ada kewajiban untuk nyuciin baju, bapak-bapak sekalian. Seorang istri itu tidak ada kewajiban untuk memasakkan nasi, ya, kemudian beres-beres rumah dan lain sebagainya, itu tidak ada kewajiban. Justru seorang suami itu disebutkan di dalam syariat kita yang wajib untuk ngurusin istrinya ini, memberikan nafkah kepada istri bagaimana, yaitu mencarikan makanan sampai kemudian menyuapi istrinya ini, Pak. Hasilnya seperti itu. Ya, jadi apa? Kewajiban kita itu mencari nafkah, nyarikan makan, kita memasakkan, kemudian apa? Setelah itu istri mau makan, kita suapin. Setuju nggak ini ibu-ibu? Setuju, kan gitu ya? Ibu-ibu setuju, kan gitu ya? Ya, intinya kemudian berikan nafkah, ya, yang sesuai dengan adat setempat, ya sudah, kemudian apa? Melayani istri itu seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam syariat kita seorang istri itu juga nggak wajib tahu pendapatan suaminya berapa. Nggak wajib tahu. Misalnya ada ibu-ibunya, Pak, penghasilannya berapa per bulan? Oh, ini bukan urusan kamu. Yang penting kamu saya kasih nafkah, selesai. Itu secara fikih, Pak. Kemudian apa? Yang selanjutnya, seorang istri tidak boleh melarang suaminya nikah lagi. Itu secara hukum fikih itu seperti itu. Ya. Setuju nggak ini, Pak? Setuju ini kan? Senyenak-enak setuju kan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hidup ini cuma menerapkan fikih saja, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya maka repot. Maka di dalam agama kita ada fikih, ada adat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka secara fikih itu, kalau istri sakit, suami tidak wajib untuk mengobati. Itu. Ya. Nah, ini kadang-kadang kan istrinya gini, Pak, saya tidak wajib untuk masak, saya tidak wajib untuk nyuci, saya pengen kamu melayani saya,
tapi kamu jangan nikah lagi, kamu harus nurut sama saya, penghasilan sini untuk saya semua, gitu. Nah ini yang terjadi kan gitu. Nah iya kan bukan? Nah, atau kemudian suami sebaliknya kekeh, gitu. Ya sudah, pokoknya kamu tak kasih duit, tapi saya mau nikah 1, 2, 3, 4 kudu urusanmu. Nah, kue meriang, urus duit mati-mati yo. Ini juga zalim, Pak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya di dalam agama kita ada hukum fikih, tapi di situ juga ada adab. Ya, makanya seorang istri walaupun tidak wajib untuk menyucikan baju suaminya, tidak wajib untuk kemudian masak, bersih-bersih dan lain sebagainya, boleh nggak kalau bersih-bersih? Boleh. Kenapa menyucikan baju suaminya? Kenapa beres-beres? Kenapa kemudian masak dan lain sebagainya? Karena kemudian apa? Untuk berkhidmat kepada suaminya, untuk mendapatkan ridho suaminya. Suami juga seperti itu, Ibu. Dia tidak akan nikah lagi kecuali atas persetujuan istrinya, kan gitu ya. Kemudian kalau dia punya uang, hidupnya bareng-bareng, kan gitu ya. Ya, senang bareng, susah bareng. Nah, inilah adab, inilah etika, Bapak. Maka agama Islam yang kita harus memadukan antara fikih ini kemudian dengan adab yang ada. Dan tujuan pernikahan adalah memperoleh surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hidup bareng-bareng, saling menghormati, saling menghargai. Nah ini Bapak Ibu, kita kembali lagi. Seorang istri memiliki kewajiban dan memiliki hak yang sama, yang harus dipenuhi oleh suaminya dengan cara yang patut. Wadobituha. Jadi apa? Di antara hak istri yang diberikan nafkah. Lah bagaimana ukuran nafkah itu Pak Ustaz, kan gitu ya. Wa dhabituha al-'adatu al-jariyatu fi dzalikal baladi. Dobitnya, ukurannya adalah kebiasaan di negeri, di kampung tersebut. Nah ini wa dzalikal zaman min mithli hali mithlihi, dan sesuai dengan kondisi zaman di waktu itu. Maksudnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya seorang suami memberikan nafkah kepada istri ya harus sesuai dengan adat setempat. Nek adat wong Metro Barat di Mas gue ngasih nafkah istri per bulan berapa, Pak? Rata-rata berapa Mas Heri? 5 juta. 1 sampai 2 juta biasanya. Ya sudah. Ya kalau umumnya 1 sampai 2 juta ya sudah. Ini Pak Haji ngasih istrinya 2 juta per bulan, itu sudah cukup seperti itu. Kemudian istri juga tidak boleh. Pak, pokoknya saya minta jatah 1 bulan 1 miliar. Nah ini kalau kemudian apa? Ini umum nggak nih Pak? Sebulan 1 miliar. Ada Pak tas itu yang harganya 1 miliar itu ada. Kemarin ada kawan yang kemudian pergi ya keliling-keliling ke Eropa kan gitu ya. Kemudian di sana masuk toko itu ada tas harganya 1 tasnya 1 miliar. Ya, kemudian cuma dijual 500 juta atau apa. Oh, ini murah kata kawan-kawannya. Ini biasanya kalau di tempat kita ini 1 M, ini cuma boleh di sini 500 ya. Nah, ini tapi kan enggak masuk di dalam adat, Pak. Ya, kalau tempat kita adatnya 1 bulan 2 juta ya sudah 2 juta. Jadi kalau ada orang menikahi seorang perempuan kemudian apa? Memberikan nafkah setiap bulannya 2 juta dan umumnya seperti itu, maka sudah cukup itu. Nah, melihat kondisi setempat. Kalau di tempat tersebut umumnya istri itu dikasih motor Beat sudah tersenyum kan gitu ya. Ya sudah berikan motor Beat itu. Tapi kalau di kampung tersebut, di wilayah tersebut, kendaraan istri itu minimal Pajero, Pak. Maka kemudian apa? Ketika kita ngasih motor Beat sama istri ini, padahal umumnya Pajero, suami berdosa. Nah, jadi apa? Ya melihat kondisi adat setempat. Dan ngono Pak Ustadz golek anu sing wong-wong ya juga banget kan gitu ya. Nah, kemudian penak ya, ngasih nafkah kan. Lah ini kewajibannya seperti itu.
Lama ja'a an Muawiyah ibni Haidah radhiyallahu anhu. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah ibni Haidah radhiyallahu anhu. Qala, ya, dia berkata, sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala. Suatu hari ada seorang laki-laki yang datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini laki-laki datang menemui Rasul, menemui Kanjeng Nabi. Faqala, kemudian laki-laki ini bertanya. Apa Pak pertanyaannya? Ma ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma haqqul mar'ati ala zawji. Apa ya Rasul hak seorang istri atas suaminya? Nah, ini. Jadi laki-laki ini tanya sama Rasul, istri itu dapat apa saja sih ya Rasul dari suaminya itu? Qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah ini ya, hak istri, nanti ibu-ibu kalau belum dapat boleh protes kan ya. Apa saja haknya kan ya? Yang pertama, tut'imuha idza ta'anta. Engkau memberikannya makan sebagaimana engkau makan. Nah, ini Pak. Ini jadi apa? Yang pertama, ngasih makan istri. Nah, itu Mas Bukhari. Maka di dalam hadis ini kita perhatikan ya, tut'imuha idza ta'anta. Tut'imuha idza ta'anta ini ada namanya musawah dalam bahasa Arab. Musawah itu harus ada persamaan. Yang artinya kalau kita terjemahkan gini, engkau kasih makan istrimu dengan makanan yang kamu makan. Ini Pak. Kalau yang suami makannya enak, istrinya juga harus dikasih makan enak. Jangan kemudian apa? Suaminya mau kemana Mas? Saya mau beli nasi kebuli Abu ya sana. Ya, yang enak-enak. Tenang saja, nanti kamu pulang, insya Allah tak berikan tiwul, kata dia, atau oyek, kata dia, atau nanti sudah, ya kerak-kerak nasi di sana itu tak ambilkan, tak godok, tak kasih makan kamu. Nah ini berarti dolim ini. Jadi apa yang diberikan makan kepada istri kita, yang kita makan itu. Tidak boleh kita makannya enak-enak, kemudian apa? Istrinya dikasih makan yang tidak enak. Nah ini berdosa. Maka ciri-ciri suami yang baik itu, kalau dia makan di luar dia ingat istrinya. Nah itu Pak. Diajak main orang, kok kemudian apa beli bakso Sony misalnya kan ya. Ketika dia makan dia ingat istri saya makan apa ini di rumah ya. Maka kemudian apa? Belikan untuk istrinya itu, kemudian dibawa pulang. Dek, ini tadi saya makan bakso ini ya, ketika saya melihat bakso ini teringat wajahmu kan gitu ya. Sehingga kemudian akhirnya saya beli ini untukmu. Ini nah, kena masakan memang mangan ya seorang kelingan gitu. Oh, wis parah tak nama beli kelingan kan. Oh, mau makan ya. Wis mangan rumah, wis mau sekor restoran loh, mangan enak-enak banget kan. Istrinya gurdi ceritani tok bahkan gitu. Nek omah mangane karo jangan terong nget-ngetan menakan gitu. Nah, maka kemudian ini zalim, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, wa taqsuha idza tasrita. Engkau berikan baju kepada istri sebagaimana baju yang engkau pakai itu. Ini Pak. Nah, maka kemudian ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hak seorang istri itu dibelikan baju. Nah, itu ya. Ada ibu-ibu yang nggak pernah dibelikan baju, ya. Nah itu minta Bu dibelikan baju, ya. Dan kemudian apa nggak boleh suaminya itu pakai baju yang mahal-mahal. Oh kalau beli baju Haramain, harganya berapa Pak? 500-600 ribu. Beli, gimana Bu? Bagus nggak? Oh masya Allah bagus. Insya Allah besok kamu saya belikan, ya. Kita cari ke pasar Roa, cari rombengan untuk kamu. Beli yang harganya 15.000, 10.000, ini namanya zalim Pak. Kalau kita mampunya beli rombengan, maka kemudian apa? Ya sudah, kita pakai rombengan, istri kita pakai rombengan. Kalau kita beli baju yang bagus, maka kemudian apa? Ya ada harus sama, karena baju laki-laki dan perempuan itu berbeda. Oh kata Ustaz harus sama ya.
Nah kamu pakai jubah ya Pak ya, kan enggak ya. Tapi kemudian harganya, kualitasnya itu harus sama, Bapak Ibu yang dimuliakan. Pak Ustadz dalam hal makanan tapi istrinya kena diabetes misalnya, asam urat dan lain sebagainya, terus bagaimana? Suaminya yang sehat harus makan yang enak misalnya. Nah ini beda cerita ya Pak, kan gitu ya. Ya, kalau sakit itu beda cerita. Ya Bu, saya ini makan jeruan misalnya ya, sudah karena sehat walafiat, karena ibu sakit ini dijagalah makanannya. Nah itu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, wala tadribil wajha, engkau tidak memukul wajahnya. Nah ini Pak, tidak boleh, haram hukumnya seorang suami memukul wajah istri. Marah sama istrinya, tonjok kepalanya, ditampung mulutnya, kan gitu ya. Nah ini kalau ada seorang suami yang memukul wajah istrinya, maka berdosa. Kalau nyubit hidungnya gimana Mas? Boleh atau enggak? Boleh, kan gitu ya. Tapi yang marahnya itu dengan kemesraan, ya boleh. Berpahala itu Mas Bukhari, kan gitu ya. Malah siap maksudnya. Wala tuqabbah, yang keempat, jangan engkau hina dirinya. Tidak boleh Pak, menghina istri ya, mentang-mentang kemudian apa kita kaya, dapurmu ini rata bojo aku mati gue ya, wis elek kiri meneh, kan gitu ya, orang nurut. Itu tidak boleh, itu namanya menyakiti ini Bapak Ibu yang dimuliakan. Wala tuqabbah ya, jangan kemudian menjelek-jelekkan istri. Maka suami yang paling bodoh itu adalah suami yang menjelekkan istrinya. Sudah tahu istrinya jelek dinikahin lagi, kan itu. Sebenarnya kan yang bodoh suaminya, kan itu. Kamu ini gini. Nah itu pilihanmu. Nah ini, wala tuqabbah, jangan engkau menjelek-jelekkannya. Wala tahjur illa fil bait. Nah ini Pak. Yang kelima, janganlah engkau ya menghajar. Menghajar itu kemudian apa? Meninggalkan istri kecuali di dalam rumah. Contoh ini maksudnya ini, Mas Bukhari berantem sama istrinya, maka kemudian ketika berantem, ya jangan Mas Bukhari lah, yang ada seorang istri kemudian apa? Istrinya ini membangkang Pak, nyegar gitu ya. Habis itu kemudian apa? Suaminya marah. Maka ketika marah, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh pore Pak. Kalau bahasa Jawa itu pore. Cukup kemudian apa? Dihajar di kamarnya saja. Ini istrinya ngece kan ini. Ya sudah Bu, malam hari ini kamu tidur di sini, saya tidur di kamar sebelah. Kamu tidur di sini, saya tak tidur di sofa ruang tamu. Kenapa lagi marahin istrinya? Di dalam rumah saja Pak, kalau ngambek itu. Atau kemudian satu ranjang nggak apa-apa. Jempong kanan, jempong kiri, satunya menghadap sana, menghadap sini kan gitu ya. Ya sudah kan gitu. Udah nggak usah menganu ya, pakai bantal guling disekat kan gitu ya. Kamu sana, kamu sini kan gitu ya. Nah itu nggak boleh keluar rumah Pak. Kalau ngambek nggak boleh keluar rumah, kecuali sebentar nggak apa-apa. Ini ada riwayatnya. Suatu hari Ali bin Abi Thalib bertengkar sama Fatimah Az-Zahra. Ya lagi bertengkar sama Fatimah Az-Zahra, udur Pak. Kemudian Ali bin Abi Thalib karena kemudian udur di rumah, keluar dari rumah. Nah ketika keluar dari rumah, pergi ke masjid. Karo dongo-dongo itu ning masjid, kemudian apa? Ngelinding ning lemah, kan gitu. Rasulullah datang ke rumah Fatimah. Hai Fatimah, bagaimana kabarmu? Ali mana? Kok nggak ada? Oh ternyata sih ribut Ali karo Fatimah. Nah jadi Pak, suami istri ribut itu biasa, gitu. Sahabat-sahabat itu ribut karo bojone kan gitu. Itu biasa, kan gitu. Ali ya belum di karo Fatimah udur kan. Oh Rasul tahu itu, ternyata isi berantem, ya. Ya maka kemudian apa? Sama Rasulullah SAW dinasehati Fatimah, sabar, kan gitu. Nah gitu Pak, bagus itu. Bukan kenapa berantem sama Ali, kurang ajar ini, nanti belok ponjok, ya dia adem-adem gitu. Kemudian apa? Rasul keluar nyari Ali. Digolei Ali sih turunan masjid dulu nggak ada seperti ini Pak. Ya, lantainya ya sudah pasir. Nah, ketika masuk ke masjid di mantungui Ali wis lundung-lundung ning lemah, kan gitu.
rambut-rambutnya ini kena lemah ini terus udur karo bojone kan gitu. Kemudian apa? Sama Rasulullah dibangunin, kum ya Aba Turab. Bangun ya Aba Turab. Aba Turab itu adalah apa? Bapaknya debu kan gitu. Maka kemudian apa? Semenjak itu Ali bin Abi Thalib itu punya julukan Abu Turab. Abu Turab ini bapaknya lemah gitu. Kenapa? Karena kemudian apa? Ketika berantem sama Fatimah, kemudian apa? Ya tertidur terkantuk-kantuk sampai kemudian apa? Timbul yang lemah, ya rambutnya lemah tok. Dibangunkan, dinasihati, kemudian suruh pulang kembali. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau sebentar aja nggak apa-apa. Oh ribut karo bojone, nanti mancing, gitu ya. Tapi udah suwi-suwi. Aku arek mancing seminggu, gitu ya. Nggak boleh. Ya, sejam rojak kan gitu kok bali menaik kan gitu ya. Sudah, nah ngopi dulu kan nongkrong ya, main kemudian refreshing kan gitu ya. Boleh. Maka nggak boleh kalau kemudian apa ya sampai kemudian apa berantem sama istrinya, ngomong sama istrinya, dah saya ngambek sama kamu, saya mau pulang ke rumah orang tuaku sebulan, saya nggak ke rumah ya, silahkan kamu cari makan sendiri. Nah ini tidak boleh ya. Jadi wala tahjur illa fil baiti. Ini yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hak seorang istri dari suaminya adalah apa? Ya dipergauli dengan cara yang baik. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, arifku binisa'i wal wasiyatu bihinna. Berlemah lembut dan menasihati istri. Nah, itu Pak. Maka tanda suami yang baik itu adalah suami yang menasihati istrinya. Gitu. Nah, jadi apa? Ini pandang gak ngomongi bojone ra pandang. Nah itu ciri-ciri suami yang baik itu seneng nyeramai bojone Pak. Ya, bojone sing diceramai lah kulbah meneh ngene. Kultum resah kultum sing penting duite kan itu ya. Nah itu maka kemudian apa? Menasihati istri. Ini ada hadisnya Pak. Lamma jaa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, istausu binisa'i khairan, kata Nabi. Nasihatilah wanita itu dengan nasihat yang baik. Ya. Fa innal mar'ata khuliqat min dila'in. Jadi dawuhe Kanjeng Nabi, fa innal mar'ata, sesungguhnya perempuan itu kata Kanjeng Nabi, khuliqat min dila', diciptakan dari tulang rusuk. Bu, ibu-ibu ini tercipta dari tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fi dila'i a'lahu, dan kata Kanjeng Nabi itu, dan tulang rusuk yang paling bengkok itu adalah yang paling atas. Jadi apa? Tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Fa inda hatta tuqimahu kasartahu. Tulang rusuk yang paling atas itu kalau kemudian apa? Diluruskan kuat-kuat ceklek, Pak. Tugel tulang rusuk itu. Wa in taraktahu lam yazal a'waju. Namun kalau engkau biarkan saja tulang rusuk itu, maka tulang rusuk itu bengkok selama-lamanya. Fastausu binisa, kata Nabi, oleh karena itu lemah lembutlah, alon-alonlah untuk menasehati perempuan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faidah. Faidah yang pertama, sebaik-baik dan sesoleh-solehahnya wanita, dia tercipta dari tulang rusuk yang bengkong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, walaupun solehah itu ya, hafal Quran itu, santri-santriwati hafal Quran 30 juz kan itu emang ya, tetap namanya wanita ya wanita yang pada tabiatnya bengkok. Maka salah kalau ada seorang laki-laki ngomong ini, Pak Ustaz, aku wong amburadul Pak Ustaz, saya punya cita-cita pengen golek bojo sing solehah,
kan itu, sing apik, sing rajin, agamane top, markotop kan itu, men iso membimbing diri saya menjadi orang baik. Nah itu jenengannya pemikiran bodoh itu Bapak Ibu. Nah, lo kenapa? Lah karena kemudian apa? Ya wanita itu bengkok walaupun solehah Pak. Jadi kalau kita pengen jadi wong apik, diri kita harus bagus terlebih dahulu. Nah kemudian apa? Lanangi bengkong, wedoke bengkong, akhirnya lurus-lurus, apa sih ngarep lurus ini Pak? Ya. Maka kemudian apa? Fitrahnya itu kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah apa? Pemimpin bagi wanita. Laki-laki itu yang menjadi sandaran. Ini kalau ada tembok kemudian apa? Ada frame gitu Pak ya. Nah ini wanita walaupun dia sesoleh apapun, wanita itu butuh sandaran hidup. Ya, laki-laki itu yang menjadi sandaran bagi wanita itu. Kalau ingin soleh, laki-laki dulu yang harus soleh. Nah ini maka kata Rasulullah SAW, ya berilah nasihat yang baik bagi wanita. Maka dari hadis ini kita bisa mengetahui Bapak Ibu, tabiat wanita itu bengkok. Maka tidak bisa wanita itu dijadikan pemimpin bagi keluarganya. Lawang tabiatnya bengkok. Istilah Pak Ustaz nggak apa-apa. Pokoknya urusan keluarga tak serahki karo bojoku, kan ya. Ngopo-ngopo aku arek manut, kan ya. Nah, ini tidak bisa Bapak Ibu yang punya Allah. Ya. Harus dirembuk betul, rembukan. Namun ketok palu kebijakan itu ada pada laki-laki. Nah kalau dibalik, wanitanya sing kerja, ya kemudian apa? Ya laki-laki ini menerima kan gitu. Nah, ini sudah hancur nih Pak. Nggak bisa. Ya. Maka jangan sampai jadi suami yang takut istri. Hancur Pak keluarganya kalau suami takut istri. Kalau takut nikah lagi tidak apa-apa, nggak masalah gitu. Kan gitu ya. Tapi jangan sampai jadi suami takut istri. Maksudnya apa? Kebijakan-kebijakan penting kemudian apa? Laki-laki ini tidak punya ranah untuk menentukan. Ya, kenapa tabiatnya perempuan itu bengkok? Maka Bapak Ibu tidak usah gumun. Kalau kemudian kita berada di jalan raya ini ya, kemudian ada ibu-ibu tuh pakai motor ngeseng kanan beloknya kiri kan gitu. Oh biasa aja, oh ini bengkok, tabiatnya seperti itu kan. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kewajiban atau hak seorang istri dinasihati sama suaminya. Banyak-banyak menasihati. Dan ini butuh kesabaran Bapak. Perempuan itu namanya perempuan, dibiarkan bengkok, kalau kemudian meluruskannya itu keras, toklek gitu ya. Apa itu toklek Pak Haji Soleh itu? Patah kan itu. Jadi memang kudu alon-alon tenang. Ya kudu alon-alon tenang. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa saja itu nasihat yang harus diberikan